Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi azhaba jadi adhabanil adha wa afani. Kemarin tinggal ngapalnya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi udah dibuka baca bismillah atau Fatihah belum? Nah, baik ya. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul pagi hari ini di tempat yang mulia ini, di tempatnya Pak Lurah dan Pelurah kita, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, wabil khusus pada Pak Lurah kita, saya ucapkan terima kasih atas dukungan dari semua anggota Kosaka ya pada pagi hari ini, wabil khusus pada Bapak Lurah dan Ibu yang sudah menyediakan ya, tempat untuk kita tempati dan juga apa bahasa Jawanya, ubur rampe ya, betul ya, gitu ya. Sehingga pagi hari ini kita bisa berkumpul, masya Allah ya. Ibu-ibu udah semangat, jam 7 sudah berangkatnya, jam 6 sudah siap-siap. Abinya masih tidur tuh Bu. Ya, karena kalau malam kan jadi kalong jaga nih tahajud ya, baru bisa tidur itu paling habis subuh gitu ya, baru bisa tidur. Makanya terus berangkatnya telat ya, jam 7:30 baru jalan. Udah gitu dikerjain dulu lagi ya sama santri yang ada rumahnya di Pantai Drini, disuruh ke sini dulu, malah ternyata disasarin ke sana dulu, ke tempat dia dulu. Lah kok tekan kene saya bilang kan ke Kerakal dulu. Sekalian lebih dekat, padahal lebih dekat ke kiri sini daripada ke tempat dia. Wah, dikerjain abinya gitu ya. Kayaknya tadi nurunin dulu ya santri-santri yang di Pantai Drini, kemudian baru ke sini ya. Alhamdulillah sudah lama sekali abinya menginjakkan kaki di Pantai Kerakal ya. Sebenarnya Kerakal ini dengan Al-Hadid punya sejarah panjang. Karena awal Al-Hadid berdiri itu, pantai yang pertama kali kita lirik adalah Pantai Kerakal ini. Sebab dulu belum seperti sekarang ya. Dulu masih sepi ya. Belum ada masjid, belum ada tempat ibadah. Ya, belum ada dakwah masuk lah di sini. Akhirnya kemudian Abi cari sponsor lah ya. Waktu itu dengan pemilik ada resort di Pantai Sunda itu ya. Abi bicara terus sama dokter yang di atas ini punya villa, atau masih apa enggak sekarang ya, seberang jalan gitu ya. Abi bilang kita mau bikin masjid. Alhamdulillah terwujud itu masjid yang lama ya, itu adalah masjid yang bangun Al-Hadid awal-awal. Nah, terus kemudian rutin habis itu selama bertahun-tahun setiap Sabtu Minggu kita kirimkan santri untuk menghidupi masjid itu ya. Jadi nginep di sini, nginep di masjid itu hari Sabtu, hari Minggu ya. Kemudian sampai akhirnya ya itu namanya orang itu melakukan kegiatan itu ada masanya ya. Mudah-mudahan Kosaka ini nggak semangat di awal, nanti kemudian melempem di akhir gitu ya. Jadi karena Al-Hadid akhirnya kebanyakan cekelan gitu ya, di mana-mana dakwah, akhirnya yang lama-lama harus kita lepas satu-satu, termasuk yang di Kerakal ya. Dan ternyata perkembangan Kerakal luar biasa sampai sekarang. Makanya tadi Abi bingung ya, oh ternyata salah jalan yang sana. Mentok kok nggak ada patung ikan ya. Oh ternyata harus jalannya sebelah sini, yang sebelah kanan, mepet kanan sini ya, yang aspal. Baru ketemu di sini ya, masya Allah ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran kita membawa berkah ya
khususnya buat tempat Pak Lurah dan Bu Lurah di sini. Pagi hari ini sebelum kita mulai ya, walaupun Ibu mungkin dah buru-buru udah ngebet gosalin ya Bu ya, mau jeguran ya, tapi mari kita selesaikan dulu acara kita ya, kita berzikir dulu untuk kembali membersihkan hati dan pikiran kita ya. Mudah-mudahan niat kita luruskan lagi, pikiran kita bersihkan lagi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata ya. Kita baca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil seperti biasanya. Kemudian baru nanti kita dengarkan tausiahnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita sholawat sekarang ya. Tadi zikirnya udah kita baca. Sholawat untuk menyempurnakan zikir kita ya. Karena Allah dan Rasulnya itu satu paket, nggak bisa dipisah-pisah ya. Jadi sekarang kita baca sholawat bareng-bareng lagi untuk menyempurnakan zikir kita. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah.
Monggo diminum. Oh, udah habis. Alhamdulillah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abi cuma mau mengingatkan dulu ya. Moto pengajian kita itu ya seperti yang ini harus sering kita ulang-ulang. Karena biar terdoktrin, biar mantap masuk ke dalam hati dan pikiran ibu-ibu ya. Islam itu adalah, ayo ingat ya, orang lain selamat dari kejahatan mulut dan tangan kita. Ingat ya, ayo bareng-bareng sekali lagi, ikutin Nabi ya. Islam itu adalah orang lain selamat dari kejahatan mulut dan tangan kita. Kita ulang 3 kali ya, biar masuk. Karena kadang-kadang kalau dengerin dangdut lebih gampang hafal, gitu. Nggak ngapalin seleng gitu yang liwat apa meneh sing pas ya kan, sama apa namanya itu kertek hati nih kan gitu. Nah, jadi kadang sing ngaji kadang-kadang angel melebune gitu ya. Mau coba Fatihah lali wae gitu ya. Nah, biasanya gitu, makanya harus diulang-ulang ya. Ayo diulang. Islam itu adalah orang lain selamat dari kejahatan tangan dan mulut kita. Sekali lagi, Islam itu adalah orang lain selamat dari kejahatan mulut dan tangan kita. Ya, kalau ditanya, "Ki ajarannya sopo?" Ajaran Nabi Yusuf, bukan itu. Dawe Gusti, dawe Kanjeng Nabi, itu hadis riwayat Muslim komplitnya. Al muslimun lil muslimin, al muslimun salamul muslimin minal lisanihi wa yadihi gitu ya. Jadi orang Islam itu artinya orang yang tetangganya, saudaranya itu selamat dari kejahatan mulut dan tangannya. Ya, kemarin udah diuraikan gitu, ini mengingatkan kita. Karena ini harus dipegang sama anggota Kosaka, biar beda dari yang lain. Oh kok pengajian Kosaka santri Kalong Al-Hadi itu orangnya mulutnya nggak usil, gitu ya. Orangnya nggak jahat sama tetangga, gitu ya. Jadi harus begitu, harus ada nilai plus. Ya. Jangan sampai rajin ngaji seperti yang Abi bilang waktu yang lalu, tapi semakin sama suami semakin gak akur, ya. Sama tetangga makin tidak akur. Nah ini berarti ngajinya salah. Harusnya semakin sering ngaji itu sama suami tambah akur, sama anak tambah akur, sama saudara tambah akur, karo tonggone ya tambah akur. Nah kalau makin tambah ngaji lah kok malah makin kerengan, ya hasil ngajinya opo kan, ya. Jadi kita nggak usah belajar yang dur-dur sih, gampang-gampang aja. Ya, yang praktek sehari-hari. Nah, tambahannya sekarang yang Abi mau kasih adalah kita ini sering dengar kalau ada Kiai Habib Ustadz ceramah itu sering bilang nikmat yang paling utama, nikmat yang paling besar itu adalah nikmat apa? Nikmat iman dan Islam, betul ya? Jadi nikmat yang paling besar, yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Betul nggak ini? Ya betul, leres. Tapi apakah cuma 2 ini saja? Nah ini, kalau dikatakan nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam, setuju. Tapi kalau dikatakan nikmat yang paling besar cuma nikmat iman Islam, salah. Ya. Karena nikmat yang paling besar yang Allah berikan itu bukan cuma nikmat iman dan nikmat Islam. Ada lagi yang lain. Kadang nikmat sehat masuk nggak di dalamnya? Iya. Lah gimana mau jaga iman nek sakit, ya toh? Gimana mau jaga Islamnya kalau sakit, stroke sama orang sehat? Menjalankan perintah Allah lebih enak mana kira-kira? Ya sehat. Berarti nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, ya kan? Apalagi, nah ini yang paling penting.
Yang jarang dibahas itu ada satu nikmat yang sebetulnya ini nikmat yang paling besar juga, cuma jarang disampaikan oleh para ustadz, yaitu nikmat guyub. Pernah mungkin Nabi dulu sampaikan, tapi ini Nabi ulang untuk menjadi materi buat ibu-ibu kosaka. Nikmat guyub, nikmat rukun, ya. Kalau bahasa Arabnya itu nikmat ikhwanan. Ikhwanan itu artinya nikmat paseduluran. Ya, nikmat itu tadi kalau bahasa Jawanya guyub rukun. Itu nikmat luar biasa. Ya. Coba kalau ibu-ibu di rumah nggak rukun, coba. Kira-kira apa yang terjadi? Ibu mau sholat enak nggak? Mau ngaji? Nggak mungkin. Ya malas pasti kan gitu ya. Gegeran terus, ya kan? Kalau bojone gegeran, kalau anaknya gegeran, gitu ya. Nah, yang terdengar di rumah itu bukan suara lantunan ayat Al-Quran, tapi bengok. Gitu. Ya, itulah yang terjadi ya. Makanya nikmat ikhwanan ini penting kita jaga dan kita syukuri. Ya, nikmat paseduluran. Karo tonggone, kita punya tetangga yang baik itu nikmat loh. Ya nggak? Coba kalau kita tinggal, tetangganya semua usil semua. Tetangganya semuanya nggak benar semua. Tetangganya semuanya jahat. Kira-kira nyaman nggak? Wah, milih lungo, ya, milih pindah, ada lumayan, ya, beli di tempat yang lain, ya, sing tetangganya pada rukun guyub kan gitu ya. Milih kita tinggal di kampung yang di situ tetangganya aman, maling nggak ada malingnya semua, ya. Kalau ninggal motor nggak hilang, ya kan? Ketinggalan barang tidak hilang, ada duit di atas meja tidak hilang, ya. Sama misalnya tinggal di kampung, satu kampung maling motor semua coba, ya, tiap hari mesti polisi datang, ya. Kita kalau namanya didatangi polisi itu kan mesti artinya langsung dek gitu ya, kionopo kan gitu. Nah didatangi Abi, wah seneng, wah ini mesti Abi mau ngasih tausiah kan atau nggak sama kan gitu. Nah coba satu kampung didatangi polisi, mesti ya ini onopo kan, mesti sing dipanggil Pak Lurah, jangan Pak RT, Pak Duku, Pak RW mesti dipanggil semua itu ya. Nah itu ya. Jadi nikmat, salah satu nikmat besar yang Allah beri yang penting adalah nikmat ikhwanan tadi ya Bu ya. Nikmat bagaimana kita itu kemana-mana kok disenangi orang. Seneng nggak kira-kira Bu? Coba kemana-mana dibenci orang, ayo apa rasanya? Ya, ngaji di sini teman-temannya pada menjauh. Pindah ngaji, yo sama, mau jauh juga. Kenapa? Terkenal. Itu tuh ibu itu tuh hobinya ngutang. Awas hati-hati. Ada begitu? Di Kosaka nggak ada ya. Mesti nih anak wong kui ya, nggak jauh-jauh mesti bisik-bisik. Utang 100 kan gitu. Ya lah, aduh repot gitu ya. Nyopo wae hutang gitu. Ya. Nggak enak hidup kayak gitu tuh Bu. Ya, jadi mari sama-sama itu tadi kita perbaiki ya. Jadi yang harus kita syukuri adalah nikmat guyub rukun, baik di rumah maupun di tetangga. Makanya kalau ada anggota Kosaka hari gini masih nggak rukun dalam rumahnya, masih nggak rukun sama tetangganya, maka ini harus jadi perhatian khusus ya, supaya nanti Abi bisa memberikan nasihat. Ya, kenapa? Karena di Kosaka pokoknya anggota Kosaka walaupun nggak banyak, makanya Abi bilang kita target itu maksimal cuma 100. Sekarang udah berapa? Ayo Bu Ketua, jumlah anggotanya udah berapa? 50? Oh 54 sekretarisnya, ketuanya 53. 54, benarannya 54, berarti 54. Ya, masih sisa 56. Kalau 100 46 salah ya, masih sisa 46. Ya nggak apa-apa, jalan aja pelan-pelan ya, karena kita tidak berorientasi sebanyak-banyaknya anggota. Oke, mumet ya. Karena apa? Karena kita ini bukan koperasi seperti yang lain ya, kita tidak melayani yang namanya aktivitas ribawi, yaitu simpan pinjam yang sekarang itu aduh udah menjamur. Ada pertemuan RT mesti ada utang-utangan.
Ya toh? Pertemuan dasawisma ono utangan. Ya. Pertemuan apalagi Bu biasanya? PKK ya kan, ono utang-utangan ya kan. Macam-macam. Arisan terah ya ada utang-utangan. Ya. Pokoknya kembali minjemnya 100.000, kembalinya ya 110.000 misalnya. Berarti itu udah berapa persen itu? Nah, udah 10% ya, lebih mahal dari bank ya. Makanya kita menjauhi yang seperti itu. Pokoknya Kosaka itu koperasi santri Kalong yang betul-betul menjaga tidak ada aktivitas riba. Lah kapan majunya? Iya pelan-pelan ya. Orang kalau majunya itu ya dari dasar pelan-pelan maju bersama itu biasanya lebih awet. Ketimbang kayak ini orang-orang yang mau nyalek ini. Ya, di awal jor-joran jalan dibangun, ya kan? Sembako. Ya, ada berapa kepala? Satu kepala 300.000. Ya habis itu udah selesai. Itu kalau udah jadi anggota dewan, emangnya ibu lapar mau tahu dia? Hah? Kan enggak. Terus ibu datang, Pak kemarin saya milih, jenengan loh Pak, aku orang duwe beras, ya, apa terus langsung bisa dikasih berasnya? Kan tidak. Nah makanya kita membangun sistem ini pelan-pelan ya, pelan-pelan sampai nanti betul-betul kita dapat jalurnya. Ya. Dan Nabi yakin satu saat akan ada orang yang punya banyak duit yang melirik sistem di koperasi Kosaka ini karena kita punya sistem yang berbeda dari yang lain. Satu, kita tidak ada aktivitas ribawi. Ya, walaupun kita butuh uang, walaupun kita banyak utang di tempat lain, ya kita akui saja kan ya. Tapi ketika gabung di Kosaka, kita sudah berikrar, saya ingin berusaha hidup lebih baik lagi dalam tuntunan agama Islam, kan begitu. Mudah-mudahan dengan niat ini, pelan-pelan Allah kasih rezeki bisa nutup utang-utang di tempat yang lain. Sampai lunas, nggak punya utang lagi, kan begitu. Ya, dengan adanya Kosaka, saya berdoa sama Allah, mudah-mudahan agama saya bisa lebih baik lagi. Makanya tadi pagi ada cerita sendal jepit sama KTP. Tahu sendal jepit? Ya, kan kita kalau ke masjid musola biasanya pakai sendal jepit ya, nggak mungkin pakai sendal singape. Kenapa? Takut hilang ya. Ya biasanya begitu ya Bu ya. Ya nggak apa-apa, jujur saja memang begitu ya Bu. Jadi sendal jepit itu ceritanya sama KTP ketemu di surga. Nah, ya. Sendal jepit tanya, KTP, kok kamu sendirian? Pemilikmu kemana? Lah aku ya bingung. Sing mlebu surga kok aku tok. Pemilikku malah mlebu neraka, bilang gitu. Lah kok bisa? Oh kata malaikat, oke sing do jadi Islam KTP kan gitu. Jadi yang Islam KTP-nya toh orangnya tidak menjalankan kewajibannya sebagai orang Islam. Jadi yang masuk ke surga KTP-nya toh, ya orangnya masuk neraka. Nah si sendal jepit bilang ya kan, wah mending aku ya, gitu. Aku biar jelek-jelek butut-butut, aku masuk surga sama pemilikku juga karena aku sering dipakai ke masjid. Oh ya hebat ya Bu ya. Yang KTP nggak mau kalah nih kan. Terus KTP bilang, mergo awakmu sering hilang di masjid gitu. ya wis berapa kali pemilik kamu pindah-pindah gitu ya hilang sana satu dipakai yang ini, besok nanti hilang lagi gitu ya, sampai butut gitu ya. Nah jadi itu ada guyonan antara sandal jepit sama KTP. Nah makanya ibu-ibu jangan sampai nanti sesok yang masuk surga cuma KTP-nya. Ibu apa ya contohnya ya namanya, mudah-mudahan nggak ada ya. Ibu Sarijem nggak ada di sini ya. Nggak ada tuh anggota Kosaka, nggak ada tuh namanya Sarijem. Nggak ada, saya apal kok, makanya saya nyari nama yang nggak ada. Ibu Sarijem dipanggil sekali nggak muncul ya, tapi KTP-nya harus dicekal karo malaikat ya. Dipanggil lagi kedua kali, Ibu Sarijem kok nggak muncul, sampai ketiga kali. Nah ini orangnya kemana? Orangnya yang ngerokok malaikat. Lagi kok KTP yang kene? Oh KTP-nya tos menuju surga ya. Ya Bu, mau kayak gitu Bu? Jangan ya. Begitu dipanggil Ibu Waliem, ada Waliem?
Ibu Wantinem ada nggak? Hah? Oh Wantiem ya. Ibu Wantiem ya. Saya malaikat, kulo malaikat. Wah, jadi kan enak kan ya. Dipanggil satu. Wah, ini anggota kosaka ya. Nah, gitu. Oh, malaikat kan gitu ya. Mak Tati gitu ya, dipanggil malaikat. Saya malaikat ya. Nah, jadi kan gitu senang jadinya ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi nikmat rukun guyub itu harus kita jaga ya Bu ya. Jangan sampai nanti anggota kosaka itu Bu Yanti itu karo bojone ki sering gegeran. Ya, jangan ya. Udah jadi anggota kosaka itu harus dijaga sama suaminya, sama anaknya. Harus punya rasa malu yang tinggi ya. Aku nek ngrungok apa didengar tetanggaku ribut karo bojoku karo anakku izin. Nah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena al haya'u minal iman kata Rasulullah. Malu itu sebagian dari iman. Orang yang nggak punya rasa malu, wah, apalagi sampai bawa-bawa golok gitu ya, dipisah tonggone, aduh, bengok-bengok kemana-mana kedengeran. Ini kan justru akan memalukan dirinya sendiri. Ya, jadi jangan sampai seperti itu ya Bu ya. Kalau bisa memang punya sifat mengalah. Jadi kalau ibu misalnya suaminya itu, yang kadang namanya kehidupan rumah tangga habis sama ibunya juga sering berantem. Tapi kalau mau dituruti, berantem itu ada levelnya Ibu. Ada yang mulai sewot, ya. Ada yang mulai ngedumel, ada yang mulai bentak, ada yang mulai misu, ada yang mulai bengok-bengok, wah itu makin parah itu. Ada yang sampai lempar-lemparan piring, ya kan, gelas. Ada nggak banting pintu, waduh. Yang terakhir apa? Minggat, ya. Ada yang begitu. Nah, jangan sampai. Makanya dari kecil begitu ibu misalnya kelakuan bapaknya menyebalkan misalnya, ya, neng bapaknya nggak mau ngaku salah, ya udah ibu yang istighfar, ya Allah astagfirullahaladzim. Gitu inget ya, ya saya ini punya rasa malu sama Allah. Kalau saya sampai berantem sama suami saya, jangan dituruti Bu, jangan dituruti. Ya, kadang setan itu pinter. Setan tuh bisi, ayo kowe ora salah. Cecer wae terus-terusan ini. Cukup ya kalau kita sudah mulai meningkat emosinya istighfar, kemudian udah diredam dulu. Selesaikan masalahnya lain waktu. Kalau sudah keadaan sudah mencair, sudah dingin ya kan. Apalagi kalau sampai berantemnya didengar sama anaknya. Makanya kadang-kadang anak-anak kita berani sama orang tuanya. Karena anak-anak kita melihat sendiri orang tuanya berantem, ribut, ya toh? Akhirnya anak itu berani bentak sama orang tua, berani melawan orang tua. Kenapa? Karena orang tuanya berantem berdua. Gitu ya. Jadi ini harus kita jaga. Ibu-ibu pokoknya, karena ini ngaji ibu-ibu banyaknya, untuk Malurah ikut. Ya, alhamdulillah berarti kan suami istri. Gitu ya. Jadi harus salah satu harus jembar hati nih. Siapa yang wajib pertama kali harus ngalah? Ya ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu sudah belajar ngaji, sudah lebih sering ngaji nih. Kalau bapak-bapak itu angel, ya toh? Suruh ikut pengajian tuh wah, susahnya minta ampun. Nah makanya wajar kalau bapak-bapak itu kadang-kadang masih misu-misu, ya kan? Masih suka marah-marah karena nggak mau ngaji, ya toh? Anggota kosaka apakah hanya khusus buat ibu-ibu aja? Enggak sebetulnya. Ono bapak-bapak mau daftar ya kita terima. Cuma kenapa yang banyak ibu-ibu? Ya itulah zaman sekarang memang lebih banyak kalau ngaji itu ibu-ibu coba di mana-mana lihat. Yang ngaji mesti paling banyak ibu-ibu, bapak-bapak mana sudah susah. Ya, kalau ngaji kayak apa sangel pokoknya nggak bakal mau. Yang apa namanya? Tapi kalau suruh bahas masalah politik, sesok dukung sopo, oh semangat bapak-bapak. Gimana? Iya. Karena urusannya duit. Ya kan? Urusannya duit kan. Pak ini ya milih ini, RT ini cekelane caleg ini kan gitu kan. Sekarang hampir tidak ada tiap RT itu yang tidak ada pegangannya ya. Masing-masing RT ini sudah pegangan caleg ini. Kenapa? Jalannya dicor kan gitu ya. Ada rumah warga dibangunin ya. Nah itu dia. Makanya alhamdulillah Al Hadid sampai sekarang berdoa mudah-mudahan Al Hadid tidak tergoda sama politik. Karena sampai sekarang kita tetap menjaga, kita tidak ikut-ikutan politik, gitu ya. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir, nanti nggak mungkin ada orang-orang pondok itu
yang kemudian nyalek ya. Kenapa itu bukan bidang kita? Bidang kita di tempat yang lain ya seperti ini ya Bu ya. Nah, kemudian berikutnya Ibu, ini juga penting untuk kita sama-sama menjadi perhatian kita ya. Kalau nikmat ikhwanan ini menjadi nikmat yang besar yang Allah berikan pada kita, yang harus kita jaga ya, pasti ada ujian-ujian yang berat. Dan memang betul, sekarang ini kan lagi rame yang namanya jalur Gaza ya Bu ya. Oh, semua orang perhatiannya tertuju ke sana, semua pada ngasih bantuan ke sana. Wah, pokoknya kalau udah Palestina, jalur Gaza itu terkenal, hampir tidak ada orang yang nggak pernah dengar yang namanya jalur Gaza. Ya. Nah, itu kalau jalur Gazanya di Palestina, ya itu tempat jihad, kita dukung. Tapi kalau jalur Gazanya di tempat kita, itu malah bahaya. Jangan lewati jalur Gaza. Gaza itu singkatan. Ya, singkatannya apa? Gejala akhir zaman. Itu Gaza singkatannya ya. Jadi kalau masuk jalur Gaza ini, ibu-ibu pasti berat ujiannya. Kenapa? Gejala akhir zaman itu apa? Gejala akhir zaman itu di mana-mana pasti terjadi huru-hara. Itu pasti. Ya, itu salah satu tanda akhir zaman, dunia mau kiamat itu di mana-mana pasti terjadi huru-hara. Apa itu huru-hara? Ya, keributan. Ya, gegeran lah gitu kalau bahasa gampangnya ya. Di mana-mana. Dalam skop yang terkecil sampai yang paling tinggi. Ya di rumah aja lah, kan tadi saya bilang ya. Di rumah sekarang hampir ya, kalau kita mau jujur, hampir tiap rumah orang Islam tuh mesti ono gegeran. Ya toh? Nggak masalah bapaknya kawin lagi misalnya gitu ya. Nggak masalah istrinya selingkuh misalnya gitu ya. Nggak masalah warisan misalnya. Nggak masalah anaknya kurang ajar misalnya. Nggak masalah apalagi biasanya di rumah itu. Ya itu. Ya. Pokoknya ada aja gegeran yang ngomong. Gebatan. Itu gejala akhir zaman. Nggak di rumah ya, tadi di RT saja mesti ada gegeran ya. Misalnya apa, masalah apa biasanya Bu di RT yang paling sering? Ayo, bantuan, bener. Wah, bulurang ngalamin ya. Wow, nek RT kae ya, bantuannya kan bu saudaranya toh ini ya, sembilannya orang, nah itu gegeran ya toh. Masalah di meningkat lagi di padukuhan lebih besar lagi karena lebih banyak lagi kan. Masalah di kelurahan lebih banyak lagi. Masalah di kabupaten terus sampai negara. Makanya kalau kita mau ngomongin kapan gegerannya ki mandek, ya nggak bisa. Memang yang namanya mau kiamat itu seperti itu. Di mana-mana pasti ada gegeran. Masalah parkir jadi gegeran, ya kan? Masalah dodolan mesti jadi gegeran, ya toh. Masalah arisan mesti jadi gegeran. Uang arisan dibawa kabur ya. Ada ibu itu udah narik nggak mau bayar lagi gegeran. Semua pasti ada aja gegeran itu di mana-mana. Jadi kita ini sekarang sulit menghindari yang namanya gegeran itu. Sehingga makanya nikmat ikhwanan ini paling sulit kita jaga. Iman Islam mungkin rasanya masih gampang. Sekarang kalau saya tanya di sini ibu-ibu, ya saelek-elek kita ya Bu ya, sejelek-jeleknya anggota kosaka, ditanya masih Islam? Masih ya, buktinya datang ngaji, ya lah. Ya, kemudian masih punya iman? Masih. Kenapa? Mau nurut ya apa yang menjadi dawe Abi Yusuf misalnya kan ya, apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya yang paling penting kan itu. Itu contoh masih punya iman, masih punya Islam. Contoh gampang lah, ibu-ibu di sini sholat nggak? Gitu. Di rumah sholat benar. Sing sholat 5 waktu. Kalau tahajud itu kan sunnah, ya nggak harus. Yang penting zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sholat nggak? Tenan. Nah, udah. Berarti kan iman Islam udah pasti toh. Nah tapi yang ini yang ketiga ini. Ikhwanan ini. Ibu, kira-kira ibu sampai sekarang nih punya masalah nggak sama orang lain? Nah,
Kalau ditanya apakah ibu punya masalah karo tonggone, mesti jawabnya rata-rata punya. Punya masalah sama suaminya? Punya. Itu nggak bisa terhindar, Bu. Makanya paling berat itu menjaga nikmat yang berikut, yang ketiga ini, yaitu nikmat ikhwanan. Ya, coba misalnya ya, ibu-ibu selama seminggu ya nggak usah ada di rumah itu keributan, gampang apa susah kira-kira? Angel, ya, angel. Kadang-kadang masalah bensin motor ini jadi masalah. Pak Agus mengantar Bu Agus semanu, lali ngisi bensin, mesti Bu Agus muring-muring. Lah usah kan Dani toh, ya. Kenapa nggak dari tadi ngisi? Usah mangkat kok lagi naik bensin, mah. Jadi gegeran jadi masalah. Itu cuma contoh ya Bu. Ya. Gampang banget orang kita itu sekarang gegeran, ya. Mbak Tri sama Masur, ya, Masur makan lupa, ya, keenakan makan yang dilarang sama dia, mesti muring-muring. Aku sing ngurusi, ya kan, malah mangan sembrono, ya. Wes kono, nah orang gelem diurusi, muring-muring dah, gegeran lagi, ya tak Bu? Gampang banget sekarang tuh gegeran. Kenapa? Karena memang wajar, itu sudah Allah peringatkan, sudah Rasulullah sampaikan bahwa di akhir zaman itu memang sekarang ini sudah zamannya gegeran. Nah nanti puncaknya gegeran itu nanti gunung meletus, ya kan, gempa bumi, terjadinya kiamat. Ya, itu gegeran yang paling dahsyat. Ya ini sekarang gegerannya masih gegeran kecil-kecil. Kita nggak bisa ngindari yang namanya gegeran, itu nggak bisa. Tapi ya kita bisa memperbaiki dengan cara tadi, ngalah, Ibu ya. Ada orang ngajak berantem, nggak usah dilayani. Orang ngajakin ribut tidak usah dilayani. Walaupun menang, wah aku kalau misu-misu paling jago, nah, gitu ya. Semua kebun binatang bisa metu, gitu ya. Tapi apa sih manfaatnya ya Bu ya? Nah, apa sih manfaatnya ya? Toh kita akhirnya juga, kita ini kalau bertetangga itu saling membutuhkan Bu. Saya aja ya kadang-kadang di pondok ya Bu, di pondok. Kadang ada kelakuan orang pondok itu nyebelin banget. Kalau Abi mau nurutin emosi, Abi kan pimpinannya di sini, ya kan? Nih orang nurut kalau aku, ya awas woi. Ya. Itu mungkin bisa seperti itu, tapi Abi pikir lagi, ya nggak bisa juga ya, namanya orang hidup, masa mau seperti itu, mau sok-sokan kan gitu ya. Apalagi udah makin tua, apa sih yang dicari kan gitu ya? Masa karo wong pondok wae gegeran, ya kan isi, ya akhirnya oh ya sudahlah, Abi ngalah saja, ya daripada nanti masalah itu terus bertambah. Misalnya Abi sampai ngusir, bisa, tak usir wae wong pondok, Abi punya hak, ya kan? Tapi terus apa sih manfaatnya usir mengusir itu, ya kan? Tikus saja kalau diusir manggil kancane kok, ya nggak? Coba tikus jenengan usir, malah tambah banyak itu. Nggak betul, ya sampai manggil dukun tikus. Saya baru tahu loh Bu, di Gunung Kidul ini ono pawang tikus atau namanya dukun tikus nih. Jadi ada mantra-mantra biar tikus itu lungo. Baru ngerti saya di Gunung Kidul ada ternyata pawang tikus. Ya terus tikusnya diusir itu mesti marah. Namanya diusir. Ya coba kalau dikasih ganti rugi, seneng nggak? Nggak. Tanya nih yang orang kena ganti rugi ini Paluraya, jalur lintas selatan, seneng. Pokoknya bukan yang dihitung bukan cuma tanahnya, bangunannya dihitung per meter berapa, isi rumahnya juga dihitung, ada yang begitu. Ya, loh Mbak Tri apa? Ya Mbak Tri ya, lemari berapa harganya? Dia pasangin berapa? Pokoknya rumah isinya ditinggal, dikasih ganti rugi semuanya. Wah, betul itu untung. Ya, coba kalau tiba-tiba diusir. Pak, ini karena kena jalur lintas selatan, monggo Bapak pergi dari sini, terserah mau cari tempat di mana. Marah nggak kira-kira? Jangankan diusir, ganti ruginya nggak cocok aja ngamuk kok. Nggak betul? Nah, jadi gitu ya. Gak usah tikus, demit Bu, jenengan usir paksa. Marah nggak kira-kira? Marah. Aku rung diparingi kopi hitam, orang dikei bunga, kalau menyan kok mbok usir kan gitu ya. Oh tak leboni sisan, nah kapok akhirnya kan gitu ya. Nah jadi gitu, makanya kita itu kalau udah ngaji ya tidak usah nuruti
emosi kita. Ya boleh, bukan nggak boleh, mana ada manusia yang nggak bisa marah, bisa, semua bisa marah. Tapi lebih cepat mengalah itu lebih baik gitu ya. Mengalah itu bukan berarti kalah, kan ada kata pepatah gitu ya. Ya harus banyak sabarnya, harus banyak ngalahnya. Demi apa? Demi kerukunan kita bersama. Ya Bu. Insya Allah kalau begitu, Pak Lurah itu menjabat itu nyaman. Karena warganya selama menjabat jadi lurah semuanya nggak pernah ada yang gegeran. Coba kalau jadi lurah, berapa tahun Pak Lurah sekarang masa jabatannya? 8 tahun. Sudah menjabat 8 tahun. Tiap tahun ono wae misalnya. Padukuhan sing gegeran, apa nggak mumet coba? Wis didatengin apa namanya itu Forkom Pimcam, apa sekarang Kapanewon ya kan? Forkom apa Pimkap gitu ya. Udah didatangi dari Koramil, dari Kapolsek, udah dimediasi, tetap wae rame gegeran. Apa nggak mumet gitu? Coba selama 8 tahun semua padukuhan adem ayem tentrem, ya kan? Kalau ada masalah ya paling cuma kecil-kecil terus selesai, kan enak. Kira-kira besok mau nyalon lagi nggak Bu? Ya, mau nyalon lagi Bu Lurah? Ya, perpanjangan ya. Mungkin nggak mau nyalon pun nanti masyarakat yang bisa meminta lagi untuk diperpanjang. Kenapa? Karena selama masane Pak Lurah yang sekarang ini kok rasanya adem ayem pena kan begitu ya. Jadi kan masyarakat itu cuma menilai itu kalau yang namanya jabatan itu selama memerintah di masyarakat itu adem ayem tentrem mesti seneng gitu Bu. Bantuan dibagi secara adil dan merata ya, tidak pilih kasih, udah terus mesti pada seneng gitu ya. Gitu ya. Jadi itu ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama ya kita jaga nikmat ikhwanan ini menjadi salah satu apa namanya itu hobinya anggota Kosaka. Oke, sehingga mudah-mudahan ke depan anggota Kosaka tidak ada lagi nanti Abi dengar, aduh ibu itu cerai sama suaminya, ya Allah, astagfirullahaladzim, jangan terjadi ya Bu ya. Justru kalau bisa sudah langgeng sampai mati. Oke. Nah, kemudian anak-anaknya juga semua jadi anak yang soleh dan solehah ya. Baik, itu saja barangkali tausiah yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ibu-ibu semua yang hadir bisa terus istiqomah, dan Abi berharap mudah-mudahan tiap pertemuan ini kan cuma selapanan sekali Bu ya. Jadi kalau bisa diusahakan hadir, jangan sampai tidak. Karena apa? Karena Abi tidak minta ibu datang seminggu sekali, cuma selapanan sekali saja. Jadi kalau bisa, kalau tidak ada kepentingan yang mendadak kecuali sakit atau ada yang meninggal, yang itu nggak bisa direncanakan ya Bu. Siapa yang mau niat sakit kan nggak ada. Siapa yang minta meninggal kan nggak ada. Tapi kalau misalnya itu ada ya sudah. Ya kita sama-sama apa namanya maklumi. Tapi kalau acara yang bisa digeser ya digeser, kayak ibu-ibu ngepung nih harusnya ada acara Ada acara prolanis. Tapi alhamdulillah wah kompak rasa tokoh. Datang aja Kosaka gitu. Mau ke Pantai Krakal. Nah, ya kalau yang bisa seperti ini ya diutamakan yang Kosakanya dulu ya Bu ya. Biar apa namanya yang lain ngalah yang lainnya. Nah, itu mudah-mudahan pertemuan yang akan datang, pertemuan yang akan datang nanti ibu-ibu juga bisa hadir lagi. Insya Allah tempatnya itu ada 2 pilihan. Yang pertama, kalau mau yang dekat itu di rest area Kepil Jati Ayu. Itu yang dekat ya. Dari Ngepung yang dekat, dari Surodadi ya dekat ya. Atau pilihan kedua di Lembah Desa Pulutan Playen. Nah, mana Bu? Ya, nanti kita di grup ya, kita survei ya. Mau milih banyak yang mana? Mau yang Lembah Desa dulu boleh, yang rest area berikutnya. Mau yang rest area dulu, Lembah Desa juga boleh ya. Itu sama aja. Jadi insya Allah kita pilih tempat-tempat yang ya pokoknya murah meriah, masih di Gunung Kidul yang terjangkau. Tapi yang penting ada tempat buat selfie ya Bu. Go anak putunen lihat, oh Simbae bahagia, ngajinya seneng kan gitu ya, seneng dia. Besok uang sakunya ditambah sama anak putunen.
Gitu aja ibu-ibu, mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita dan mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan pertemuan kita yang akan datang Allah berikan kemudahan, kelancaran, tidak ada satu halangan apapun, dan kita berdoa mudah-mudahan kebaikan dari Pak Lurah dan Bu Lurah yang sudah hari ini menjadi yang ngunduh ya tempat, mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya Allah ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Mujibas Sailin. Pada pagi hari ini ya Allah, kami semua anggota Kosaka berkumpul di tempat yang mulia ini ya Allah, tidak lain tidak bukan ya Allah untuk meminta ridho-Mu dan juga berkah-Mu ya Allah. Berkahilah kami ya Allah dan ridhoilah setiap aktivitas kami ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami, hidup kami ya Allah sampai dengan kami nanti mati dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, bagi kami yang sakit kami mohon kesembuhan dari-Mu ya Allah. Bagi kami yang saat ini banyak masalah kami mohon jalan keluar yang terang ya Allah. Ya Allah, bagi kami yang saat ini sedang banyak sekali ujian dan cobaan, kiranya Engkau cabut dan juga Engkau singkirkan segala macam bala bencana yang menghadang kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Mujibas Sailin, kiranya Engkau jodohkan kami, berikan umur panjang kembali ya Allah, agar di pertemuan Kosaka berikutnya kami bisa berjumpa dan bersama-sama lagi ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Nah, terakhir kita tutup kembali dengan rangkuman. Jadi nikmat besar yang Allah berikan pada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat boleh, yang keempat nikmat ikhwanan, nikmat paseduluran, guyub rukun ya. Kemudian kita ulang lagi slogan ngaji Kosaka kita bersama-sama supaya ibu-ibu hafal nanti di luar kepala ya. Islam itu adalah orang lain selamat dari kejahatan lisan dan tangan kita. Hafal ya Bu ya? Gak apa-apa, nanti lama-lama hafal sendiri. Karena nanti tiap pertemuan Kosaka kita ulang terus ya Bu ya. Nah, jadi kalau ada yang terakhir dibudayakan, saya yakin dari pertemuan Kosaka kemarin sampai sekarang, ibu-ibu ini terutama mungkin yang dari Ngepung, yang sesama anggota di Ngepung, sesama anggota di Surodadi, pasti ada yang mungkin ya namanya orang kumpul ya, salah satu, salah yang lain. Monggo hari ini kita saling maafkan ya. Coba di ini dulu, ditarik napas 3 kali sampai dalam. 1 lagi, 2 sekali lagi, 3. Alhamdulillah. Pokoknya ibu-ibu udah legowo ya. Tidak ada lagi masih ngampet, benci, dendam, marah. Ada. Pokoknya segala macam kesalahan kancane, tonggone dimaafkan. Janji? Ya. Jadi pulang dari sini tidak boleh masih memendam benci, marah. Ya. Kemudian apalagi? Benci, marah, senewan, gemes. Apalagi Bu? Sentimen? Apalagi Bu? Anyol ya. Ya pokoknya saat turutannya tadi ya, nggak boleh ada ya Bu ya. Yang ada pokoknya anggota Kosaka hati pikirannya ikhlas, jembar, maafkan, walaupun tidak perlu minta maaf. Belum, nggak usah minta maaf, kita sudah di forum ini saling maafkan dan tidak perlu nunggu lebaran kesuwen
Ya Bu, pokoknya tiap pertemuan kosaka di penghujung kita sudah saling memaafkan. Leres? Apa? Tenan? Nah, sudah? Pasti ya? Ikhlas ya lahir batin ya? Nah, alhamdulillah. Yang merasa punya masalah sama temennya, udah, ayo abis ini ciprat-cipratan banyu. Ya, tapi jangan dikelem-kelemin. Ini namanya dendam gitu ya. Wah, saya kesempatan ya, tak lelep gitu ya. Nggak boleh ya Bu ya. Jadi harus saling ikhlas maafkan. Oke, demikian. Terima kasih. Habis ini acara bebas nih. Yang mau habis ini ternyata makan dulu, alhamdulillah. Ya, makan dulu, habis makan baru acara bebas. Ada lagi pengumuman tambahan dari pengurus? Cukup nih? Cukup, baik, alhamdulillah. Jadi Abi minta maaf lahir batin juga kalau ada yang salah dari apa yang Abi sampaikan. Dan mungkin selama ini ada kekurangan, kita tutup dan membaca doa penutup majelis sama-sama. Bareng-bareng ya Bu. Subhanakallahumma. Ayo bareng, subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.